Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di kelas matematika. Materi pertama di kelas 12 adalah statistika. Karena kamu di SMP sudah pernah diajari tentang data tunggal, makanya sekarang Ibu akan mengajari kalian ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Ukuran pemusatan data itu ada dua, antara rata-rata, ini dinamakan mean. Ini sama dengan mean. Jadi rata-rata itu mean ya. Juga ada yang namanya modus. Kalian tahu kan ya, mean itu rata-rata, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Untuk data kelompok, rata-ratanya rumusnya adalah sigma xi fi per sigma fi. Kalau modus rumusnya TB plus D1 per D1 plus D2 kali B. Habis ini Bu Ika jelaskan semuanya. Oke, contoh soal, langsung kita ke contoh soal. XI itu apa Bu? Nanti Bu Ika jelaskan. FI itu apa Bu? Nanti Bu Ika jelaskan. Contoh soal. Tabel berikut menyajikan data nilai hasil tes penerimaan siswa baru pada suatu sekolah. Ini ada tabel. Bedanya apa sih di data tunggal dan data kelompok itu? Ketika data tunggal, kamu punya data tunggal. Data tunggal itu waktu SMP kalian belajar di SMP, itu kan data tunggalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi ketika di data kelompok, di data kelompok ada yang namanya interval data. Ini intervalnya. Ini intervalnya antara 50 sampai 54, 55 sampai 59. Nah, ini namanya kelas-kelas. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, kelas kelima, dan ini kelas keenam. Jadi data ini ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Sudah ya? Data ini ada 6 kelas. Jadi ini itu namanya kelas-kelas. Nah, nanti untuk batas bawah, tepi bawah, nanti saya jelaskan ketika membahas tentang modus. Sekarang Bu Ika akan menjelaskan tentang rata-rata. Pertanyaannya adalah, belum ini pertanyaannya, carilah X-barnya atau carilah rata-ratanya. Nah, langkah pertama ketika kamu disuruh mencari nilai rata-rata adalah kamu cari XI. Apa itu XI? Jadi tambah lagi satu tabel di sini XI. Apakah itu XI? Jadi XI adalah nilai tengah dari suatu kelas. Apa itu nilai tengah? Nilai tengah adalah 50 tambah 54 dibagi 2 ya. 55 ditambah 59 dibagi 2. Cara lebih gampangnya begini nak. Kalau di kalkulator misalnya kamu 50 ditambah 54 dibagi 2, itu nggak boleh langsung ya. Tapi harus kamu cek gini, 50 ditambah 54 sama dengan, baru dibagi 2. Itu beda hasilnya ketika kamu ngecek di kalkulator 50 tambah 54 bagi 2. Akan beda. Nah, cara menentukan XI gampang. 50 tambah 54 berapa berarti? 104 ya. 104 dibagi 2 berarti berapa? 52. Oke, kita tulis di sini 52. Wis. Bu, yang kelas 2 berarti sama 55 tambah 59 dibagi 2. Iya, harusnya. Tapi karena Bu Ika smart, karena saya smart, jadi caranya gini, antara 50 sama 55, ini bedanya berapa? 5 kan? Oke, beda 5 kan? Berarti ini juga akan beda 5, 5, 5. Berarti 52 tambah 5, 57. 57 tambah 5, 62. 62 tambah 5, 67. 67 tambah 5, 72. 72 tambah 5, 77. Oke, finish. Kamu gak perlu nyari satu per satu. Paham ya dari XI? Oke, fix. Paham. Langkah kedua sekarang kamu cari FI XI. Kasih tabel lagi di sini. FI XI. Apa itu FI XI? Kita kalikan 4 kali 5 2. Berapa hasilnya? 208.
6 kali 5 7, 342. Terus 15 kali 62, 930. Lanjut 2345. Ini kamu boleh pakai kalkulator ya. 2160, 770. Nah, sigma FIXI adalah jumlahan rek KB mulai dari sini sampai sini. Itu namanya sigma FIXI. Hasilnya adalah 6755. 6755. Oke, fix. Nah, sudah ya. Mohon maaf ini kameranya agak goyang-goyang karena Bu Ika nggak punya tripod itu loh. Terus gak apa-apa lah, segini aja. Sudah, ketemulah kita sekarang cara mencari X bar atau rata-rata. Berarti X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Sigma FIXI berapa? Ini 6755 dibagi sigma FI-nya berapa? Ini. Nah, 100. Ketemunya berapa? 67,55. Finish. Paham ya? Untuk rata-rata, paham? Oke, sekarang kita beralih ke modus. Oke. Nah, ini dia modus. Modus sama dengan, modus adalah, sekali lagi modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Oke. Modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Ya, TB sama MO modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. TB itu apa? Tepi bawah. D1 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. P panjang kelas. Dubuk kok ribet, gampang, mari ini lah gampang. Contoh soal. Tabel berikut menyajikan data berat badan dari sekelompok remaja di suatu daerah. Ini tabelnya. Ingat, ini adalah kelas-kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Oke ya, paham ya. Sekarang kita cari tepi bawah ini yang mana sih ini loh. Tepi bawah ini yang mana sih? Oke. Dari mulai kelas pertama, saya cari dari mulai kelas pertama dulu. Tepi bawah itu ini kan 53. 53 ini batas bawah. Batas bawah kelas pertama. 57 ini batas bawah kelas kedua. 56 ini batas atas kelas pertama. 60 ini batas atas kelas kedua. Artinya ketika Bu Ika nunjuk 73 adalah batas bawah kelas ke-6. Betul? 76 adalah batas atas kelas 70 kelas ke-6. Tapi yang dicari adalah tepi bawah. Artinya tepi bawah, sebentar. TB, ini gimana nih? Ini ya. TB itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini rumusnya. TB sama dengan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Namanya modus itu kan kita cari yang frekuensinya paling besar. Endi sing paling gede. Oh, iki rek. Oke, tak beneri. Iki, modusnya nang kene nih. Nah, kelas ketiga. Oke, kita cari TB-nya. Batas bawahnya berapa? 61. Oke, 61 dikurangi 0,5. Piro? Sadurunge 61 piro? Oh, 60, Bu. Oh ya wis 60,5. Yes, ya. Sebelumnya 61 berapa? 60,5 berarti. Biasanya kalau Bu Ika ngajari gampang. Sebelumnya 61 berapa? 60,5. Berarti TB-nya 60,5. Kalau ini TB-nya berapa? Kalau ini sebelumnya 57 berapa? 56,5. Oh, berarti TB-nya 56,5. Wis ya, gampang ya. Wis, TB-nya ketemu 60,5. Kita cari D1. Apa D1? Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oh, kelas modus kan ini rek ya. Kelas sebelumnya kan ini. Oh, ini loh D1 itu. Nah, berarti D1 kok burak. D1 sama dengan, ini kan 15 nih.
15 kurangi 10. Berapa? 5. Oke. D2 kalau D1 sebelumnya berarti D2 setelahnya atau sesudahnya. Nah, berarti 15 kurangi 12. Berapa? 3. Oke, paham? Dari sini jelas, paham. P sekarang, P panjang kelas. Nah, panjang kelas itu tadi yang dijelaskan Bu Ika. Yang tadi, jarak antara ini sama ini. Berapa? 57 dikurangi 57 kurangi 53, 4 ya. Bu, mau aku gak gawe iki ya? Aku gawe iki Bu sing gampang Bu. 64 kurangi 60. Sama kan 4. Bu, enggak, saya enggak mau Bu. Saya mau pakai yang ini Bu. 73 kurangi 69 berapa? Sama 4. Oke, paham? Itu namanya panjang kelas. Serah kamu pakai yang ini. 4 boleh. Kamu pakai ini. Ini juga 4 boleh, terserah. Pokoknya ininya itu sama semua. Itu namanya panjang kelas. Oke. Berarti P sama dengan 4. Paham ya? TB ketemu, D1 ketemu, D2 ketemu, P ketemu. Yuk, sekarang kita kerjakan. Modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya tadi adalah 60,5. Tulis sama Bu Ika, 60,5. D1-nya sama dengan 5, D2-nya 3, P-nya 4 ya. D1-nya 5, D1-nya juga 5, D2-nya 3, P-nya 4. Oke, fix ya. Sama dengan 60,5 ditambah 5 per 8 kali 4. Bu, ini tambah ini boleh? Enggak boleh. Ini dibiarkan dulu. 60,5. Ini yang harus diselesaikan dulu. Ini perkalian. Ini penjumlahan. Enggak boleh dulu. Coret-coret. Berarti 2 ya nak ya. Berarti 5 dibagi 2. Itu ketemunya 2,5. Sama dengan 62. Berarti ketemunya 63. Bu, kalau misalkan ini tak bagi gitu gimana? Oke, sekarang boleh alternatif cara lain. 60,5 ditambah, Bu ini kalau dikali dulu boleh? Boleh. 20 dibagi 8. Karena kamu pinter menggunakan kalkulator, ya wis gak masalah. 60,5 ditambah 2,5. Selesai, sama 63. Sama kan? Oke.